Kementerian Agama telah menyusun protokol beribadah di saat pemberlakuan kenormalan baru. Protokol tersebut juga berlaku untuk pondok pesantren. Tim Satgas lawan COVID-19 DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Rombongan diterima langsung oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Tim Satgas dan Menak lantas berdiskusi terkait protokol kesehatan di rumah ibadah dan pesantren saat pemberlakuan kenormalan baru. Menteri Agama menegaskan telah menyusun protokol terkait kepribadatan dan keagamaan. Dan itu sudah kita terbitkan, besok akan kita umumkan gitu ya. Termasuk detail-detail, sangat detail, bagus, apalagi sudah ada masukan-masukan dari teman dewan lagi ya. Apa yang harus dilakukan dari sini, jangan lama-lama di rumah ibadah, ada himbauan-himbauan di luar di rumah ibadah, ada pengumuman-pengumuman sebagai contoh yang enak-enak misalnya. Anda kurang sehat, mohon jangan masuk rumah ibadah. Anak-anak masuk rumah ibadah bagus. Tapi kali ini jangan dulu ya, atau begitulah, sehingga himbauan itu banyak gitu ya. Semua kita taat lah. Kemudian jelang pemberlakuan tatanan kenormalan baru, sejumlah masjid di kawasan hijau atau aman COVID-19 telah bersiap kembali menyambut jamaah. Takmir masjid menerapkan pembatasan fisik dan protokol kesehatan dengan detail dan ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dinyatakan masuk dalam wilayah zona hijau, Masjid Agung Al-Barkah yang merupakan masjid terbesar di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat pagi mulai mempersiapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Kota Bekasi mengizinkan rumah ibadah yang berada di zona hijau untuk menggelar ibadah secara jamaah. Sejumlah pengurus Masjid Agung Al-Barkah yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi sibuk mempersiapkan untuk menggelar sholat Jumat. Sebelumnya masjid disemprot disinfektan di setiap sudut serta halaman. Selain itu, pihak pengurus Masjid Agung Al-Barkah juga memberikan batasan jarak antar jamaah dan mempersiapkan bilik penyemprot cairan disinfektan. Bahkan kapasitas masjid juga diatur, yakni hanya dapat menampung 300 jamaah saja, atau seperempat kapasitas keseluruhan yang mencapai 2.000 jamaah. Terkait dengan diaktifkannya Masjid Agung Al-Barkah, kalaupun memang tidak maksimal, persiapan yang kita siapkan salah satunya adalah satu, jamaah diharapkan untuk memakai masker. Kedua, membawa sajadah masing-masing. Ketiga, disemprot disinfektan yang untuk badan, bukan untuk barang ya. Keempat, mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bekasi dan aturan-aturan yang memang disiapkan untuk jamaah Masjid Agung Al-Barkah itu adalah distancing atau sub-sub yang memang sudah disiapkan dan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pengurus Masjid Agung Al-Barkah. Kegiatan beribadah ini mengacu pada surat edaran wali kota, di mana tempat ibadah yang berada di zona hijau dapat menggelar ibadah dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sementara itu, pengurus Masjid Agung Al-Barkah juga menghimbau bagi para jamaah yang datang agar mengenakan masker dan membawa sajadah sendiri. Serta sebelum memasuki pekarangan masjid, para jemaah akan diukur suhu tubuhnya dengan termogan dan harus disemprot cairan disinfektan di bilik cairan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sudah bersama kami ada Hasbiaullah di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi. Hasbi, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Masjid Al-Barkah dalam menyambut sholat Jumat pertama pasca dilarangnya warga beribadah di tengah pandemi?
Ya baik Lovi, sebenarnya memang sudah 1 bulan lebih, tepatnya dari tanggal 22 April 2020, PSBB di Jawa Barat ini berlangsung. Dan masyarakat sebenarnya memang sudah siap dari kemarin untuk hidup secara normal, karena memang dengan keputusan gubernur tadinya 1 Juni 2020 namun diperpanjang kembali. Dan memang beberapa protokol kesehatan sudah dilakukan di Masjid Al-Barkah yang memang ingin melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah untuk pertama kalinya. Mulai dari pintu masuk mereka akan diperiksa suhu tubuhnya, kemudian disemprotkan disinfektan, kemudian disuruh untuk mencuci tangan, dan pengurus masjid diminta memang mengumumkan bahwa setiap jamaah yang ingin melakukan sholat berjamaah ini membawa peralatan ibadahnya seperti sajadah dari rumah masing-masing. Di sini juga diberikan tanda jaga jarak aman, di mana setiap safnya nanti akan diisi 1,5 meter oleh jamaah. Dan di sini kami juga sudah bergabung dengan salah satu jamaah yang bersedia untuk kami mintai keterangannya mengenai bagaimana kesan mereka selama sholat Jumat berjamaah pertama kali yang ada di Jawa Barat ini, khususnya di Bekasi. Di sini sudah ada Bapak Riyadi. Bapak Riyadi, pertama yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana kesannya setelah sebulan lebih tidak melakukan ibadah di rumah ibadah, khususnya di masjid Pak? Jadi kesan saya sholat jamaah pertama setelah PSBB dilaksanakan di Kota Bekasi ini, saya mengikuti apa yang sudah diperintahkan dari pemerintah Kota Bekasi, dalam hari ini wali kota maupun dari pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah pusat gitu. Jadi kita ikutin saja aturan-aturan yang sudah ditentukan, dan itu memang untuk kebaikan kita semuanya. Demikian. Merasa rindu nggak Pak salat kembali ke masjid, kemudian juga beribadah sesuai dengan itikat agama gitu Pak? Kalau hal itu ya pasti ya, tapi apa boleh buat, karena sudah menjadi ketentuan ya kita laksanakan saja gitu. Oke. Pak, terus kemudian bagaimana nih Pak kesannya Pak? Apakah memang ini Pak setelah sekian lama tapi PSBB diperpanjang lagi, dari Bapak sendiri apakah memang ini sudah sesuai dengan protokol-protokol kesehatan dan Bapak merasa aman begitu Pak? Menurut saya sudah aman, karena saya yakin dengan diri saya sendiri tidak ada kendala dengan kesehatan. Terus aturan-aturan dari pertama sudah cek suhu badan, terus yang lain-lainnya masih banyak sesuai ketentuan. Itu sudah sangat yakin. Diharapkan apabila ada jamaah yang memang kondisi badannya tidak fit maupun sakit, lebih baik ditunda saja untuk sholatnya, tidak mengganggu dengan jamaah yang lain. Itu yang prinsip itu. Ya itu aja Pak Riyadi, makasih banyak atas waktunya, selamat beribadah kembali. Selamat siang ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Dan begitulah tadi keterangannya, ternyata memang sangat rindu begitu kesannya dari para jamaah untuk kembali sholat berjamaah. Kemudian juga nantinya petugas ini akan membatasi bagaimana jamaah yang memang seharusnya hampir 2.000 kapasitas Masjid Al-Barkah, nantinya hanya 500 saja. Apabila memang nanti berlebih adapun kapasitas yang ada di masjid ini, maka akan ditutup gerbang-gerbang yang ada di Masjid Al-Barkah Bekasi ini. Lovi. Baik, terima kasih Hasbiallah melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Jelang kenormalan baru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat kesiapan Masjid Agung Kauman Semarang. Pengurus masjid menyiapkan batas jamaah dan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk masjid. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau persiapan Masjid Agung Kauman Semarang jelang kenormalan baru. Takmir masjid sudah membuat batas jemaah dengan menyilang lantai menggunakan isolasi dan tidak menggunakan karpet lagi sebagai alas sholat. Pihak masjid juga menyiapkan alat mengukur suhu tubuh dan setiap jemaah diwajibkan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang disiapkan di pintu masuk atau tempat wudhu. Biasanya, jadi kita tetap akan membuka, terutama kalau rawatib itu biasanya kita tutup semuanya lewat satu pintu, dari pintu kiri dan utara dan selatan, dari tempat wudhu langsung masuk, sehingga tidak. Sebelumnya Ganjar telah melihat persiapan kenormalan baru di mal-mal Kota Semarang serta Gereja Katedral. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk menuju new normal. Bersama kami sudah tersambung ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat
Baik, Pak Ganjar, apakah masyarakat Jawa Tengah siang ini sudah bisa melaksanakan sholat Jumat, Pak? Belum. Baik, belum. Nah, kalau untuk kesiapan new normal sendiri sejauh ini Jawa Tengah seperti apa, Pak Ganjar? Kami membuat prakondisi dulu kepada masyarakat, kepada para pengelola, apapun itu, apakah itu rumah ibadah, apakah itu di industri, perdagangan, sekolah, kantor, semuanya ya. Kita mesti menyiapkan dulu untuk sosialisasi, karena menurut saya Jawa Tengah belum bisa melakukan new normal jangka pendek, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang relatif mereka petanya hijau gitu ya. Kalau secara keseluruhan Jawa Tengah belum. Yang berikutnya lagi, sosialisasi ini kenapa kami sampaikan, bahkan ketika cerita new normal ini belum ada, kami sudah mencoba untuk melakukan. Umpama seperti penataan pasar yang waktu itu sempat viral di Salatiga, Kota Semarang, Kebumen, terus kemudian beberapa kabupaten lain mencoba menata semuanya. Nah, pada saat itulah kemudian saya mencoba mendorong bahwa apapun yang terjadi, penataan harus dilakukan. Memasuki normal baru atau tidak, hari ini kita harus menata dulu. Mal kemarin saya cek, rumah ibadah saya cek, gereja seperti yang tadi disampaikan, kalau keuskupan ya, untuk yang di Jateng, di DIY, Romo Rubi menyampaikan untuk gereja Katolik masih akan menggunakan ibadah dengan mode streaming sampai akhir Juni. Jadi artinya belum akan ada peribadatan yang konvensional seperti sebelumnya. Masjid sebenarnya relatif jauh lebih siap, tinggal menunggu apa-apa dari pemerintah saja. Dan kalau seperti Masjid Kauman dan hampir beberapa masjid di Jawa Tengah, tidak pakai karpet itu sudah lama, sudah sejak awal-awal itu. Dan membuat silang-silang itu sudah lama. Karena ada beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan dan masjid itu dipakai untuk peribadatan. Meskipun dengan ketentuan yang dilakukan oleh Kemenak, oleh Majelis Ulama dan sebagainya, untuk kita beribadah di rumah, tidak 100% semua melaksanakan itu. Di banyak tempat, di desa-desa juga melaksanakan. Sekelas Kudus saja, di masjid besarnya kemarin saya hari Jumat 2 minggu lalu saya ke sana dipakai sholat Jumat. Padahal kita belum cerita new normal. Jadi artinya ada daerah-daerah yang tetap melaksanakan, ada yang tidak, dengan berbagai argumentasinya. Tentu saya tidak akan mengkonflikkan apa yang menjadi argumentasinya. Hanya memang kita agak berhati-hati. Karena jangan sampai nanti kalau kita tes ternyata itu positif, kan membuat trauma orang untuk ke sana. Nah, saya menata saja, prakondisi saja. Sehingga cepat atau lambat kita sudah harus menyiapkan semuanya agar mereka tidak kaget begitu. Baik, untuk beribadah sendiri di era new normal ini persiapannya apakah juga mengikuti himbauan ada MUI mengatakan bahwa sholat Jumat ini diadakan 3 gelombang, apakah ke arah situ Pak Ganjar? Caranya bisa macam-macam. Kalau caranya kemarin saya ngobrol umpama ya Mbak ya, dengan kalangan dunia industri besar. Saya ke Kudus waktu itu mampir ke pabrik rokok besar, diaturnya bagus mulai dari cara masuk, cara cuci tangan, cara duduk, yang dulu berdampingan sangat ketat, berhadapan-hadapan sangat pendek, sekarang dia buka jalurnya. Bahkan hari ini ditambahi partisi pakai plastik begitu ya, itu jauh lebih baik. Ada pabrik sepatu yang saya mau lihat di Salatiga, insya Allah besok pagi, mereka kemarin Pak Wali Kota mengirimkan ke saya, gambarnya mereka dilindungi satu persatu. Nah, apa yang mau saya ceritakan ini bahwa mereka sebenarnya sudah punya inisiatif-inisiatif juga, karena mereka juga perlu. Ini mau beribadah dia mesti mengatur, mau sekolah dia mesti mengatur, mau ke kantor dia mesti mengatur, mau bekerja di pabrik, di mall mereka mesti mengatur. Sebenarnya kesadaran ini yang paling penting sebagai modal awal untuk melakukan itu. Caranya bisa macam-macam. Apakah kemudian beribadahnya safe? Apakah kemudian di pabriknya shift? Kalau yang pabrik itu sudah Mbak, dari 3 shift menjadi 2 shift ya. Dan itu pasti produksinya memang akan berkurang. Tapi itu jauh lebih baik agar tidak terjadi situasi yang lebih parah. Maka mungkin dari Majelis Ulama memberikan guidance itu akan membantu kita untuk mempermudah jika nanti ini akan kita laksanakan. Di sekolah juga tadi pagi saya sepedaan keliling, beberapa waktu lalu juga keliling masuk ke sekolah. Bapak Ibu guru kira-kira gimana ya agar baik? Pak sekolahnya 2 shift gitu. Jadi ada shift pagi, ada shift siang begitu. Dan itu gurunya oke begitu ya. Nah tinggal sekarang wali murid masih banyak yang ketakutan Mbak.
Pak, jangan masuk dulu Pak, ntar kalau itu nular ke kita gimana ya? Terus jawabannya saya balik juga, ya kita harus latihan dulu. Tapi kalau Anda di rumah Anda bisa jaga nggak? Kalau dari nular Anda ke anaknya gimana? Anda bisa tertib nggak? Karena kesadaran ini harus kita bangun bersama-sama. Memang new normal itu tidak mudah loh ya, tidak mudah loh ya. Ukurannya bukan kapan surat dikirim dan kemudian kita kasih bendera satu untuk new normal, tidak loh ya. Syaratnya harus melihat kurva. Kurvanya harus turun dan turunnya harus drastis. Dan turun drastis itu betul-betul hampir ke bottom, hampir kepada yang dasar. Dan itu juga tidak berarti kembali seperti dulu loh ya. Harus disiapkan backup kesehatannya juga harus tetap standby dan harus ada peringatan kalau ada yang nekat ya harus ada tindakan gitu. Jadi sebenarnya syaratnya banyak, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami. Semoga pemerintah siap menghadapi era new normal ini dan juga masyarakat.